Oke, selamat malam, balik lagi ke channel Gagas. Dan malam ini kita ditemani dengan narasumber masih dari PPI Muda. Ini adalah Kang Sandi, PPI 2020 ya, Kang? Siap. Nah, kemarin Akang ini bertugas sebagai apa di Paskibraka? Saya bertugas sebagai Kibra Tengah sama. Berarti pembawa bendera ya. Paling inti berarti kesini. Rasanya jadi seorang Paskibraka itu gimana sih, Kang, kemarin? Rasanya jadi seorang Paskibraka itu sangat bahagia, terutama karena yang jadi Paskibraka itu bukan orang-orang biasa gitu, orang-orang terpilih di Majalengka. Jadi bahagia terus sedih, apalagi kan dalam kondisi pandemi semua Paskibraka itu tampil hanya 3 orang. Oke, Kang, langsung ke intinya saja. Katanya ini Akang punya cerita yang mistis ya? Ya. Nah, itu tempatnya mana gitu? Pertama, saya ada cerita mistis di rumah nenek saya. Dan yang kedua ada di sekolah SMP 1 Limundi. Soalnya ke tempat yang pertama gimana? Tempat yang pertama itu kan di rumah nenek saya. Jadi di rumah nenek saya itu tempatnya berkumpul buat saudara-saudara gitu kan, biasa rumah lama gitu. Nah, kan saya biasa kalau di rumah itu kan begadang nih. Terus di dalam kamar itu ada kayak lubang di pojok kamarnya tuh kotak. Nah, saya tuh setiap malam tuh kalau lagi begadang tuh suka ngerasa ada yang ngeliatin tuh dari situ. Ya udah cuek aja gitu loh. Walaupun kayak ada yang di sini hitam-hitam lihat apa gitu. Nah, ada yang ngalamin saudara saya perempuan katanya ngeliat warna putih di situ. Terus kan saya kan orangnya nggak percaya gitu, jadi lah itu mah cuma apa gitu. Nah, terus pas saya nggak percaya itu parahnya malah saya tidur, nggak percaya saya tidur. Nah, pas tidur saya malah mimpi di di kotak itu tuh bener ada, terus saya bangun keringetan, terus saya tuh lihat ke pojok itu lagi, tapi nggak ada apa-apa. Nah, saya tidur lagi. Nah, habis tidur lagi tuh tidur sampai subuh. Nah, sampai subuh tuh aman. Tapi pas aman itu saya tuh nggak ngerasa apa-apa. Nah, tapi nggak tahu gimana di tangan saya di sini kayak ada yang nyakar gitu sedikit, tapi nggak kerasa sakit, tapi cuma merah doang gitu. Terus saya di sana lagi biasa begadang lagi. Nah, pas begadang itu sekali saya lihat kayak ada yang lewat warna putih. Apa ini gitu kan? Nah, udah nggak beres. Terus saya tuh ajak lah saudara main. Terus ada yang lewat. Nah, habis lewat itu ada bunyi kayak duh. Nah, kayak ada kayak yang jatuh, tapi jatuhnya itu di atas. Wah, keberes mah kudu disuruh tidur kemudian nenek positif thinking kemudian mah tidur nah tidur teh mimpi deui teh anu kitu deui dah gitu poci lah mencet bahasa keren nama ya poci di didinya nah pas udah gitu tuh ya udah saya kalau tidur di situ tuh suka nggak tenang aja tuh. Terus saya cerita ya ke saudara. Terus ya udah kalau mau tidur dinya teh kudu bebeja heula mun urang nama baca doa atau di kebutan lah teh kasurnya teh pakai nyere terus bismillah sambil ngebutin kasurnya tuh biar nggak ada yang mengganggu atau gimana gitu. Udah. Dan di SMP itu kan banyak tempat yang memang banyak penunggunya, kayak contohnya di WC, di kelas ya. Nah, Kang ini ngalaminnya gimana? Nah, saya ngalaminnya di WC-nya itu kebetulan di pojok ya dekat kelas. Nah, terus pas saya biasa kan kalau anak paskibra kan kalau mau lomba jauh kan suka nginep nih di sekolah. Pasti aja ada kejadian yang mistis gitu. Atau bukan kejadian mistis juga, ada yang disengaja, ada yang kitanya sok cari-cari gitu kan. Yang nggak tapi malah yang serem itu yang nggak disengaja gitu kan. Ya kan malam ya udah latihan ya udah beres latihan tidur. Ya kan kalau tidur tuh suka pengen kencing gitu loh. Kencing sendirian ke WC lah. Nah, pas udah kencingnya tuh kan saya keluar, udah langsung kembali lagi ke tempat yang tidur tuh enggak. Jadi nunggu teman dulu, temannya lagi BAB. Wah, ini lama kok kayak ada yang slower di sini tuh. Udah bulu kuduk itu udah nggak enak aja perasaan tuh. Nah, terus ada kayak suara cicak tau nggak? Kan kalau mitosnya kalau ada suara cicak tuh 7 kali tak. Nah, berarti ada kayak
kun gitu. Nah, saya tuh kan wah ada apa nih, ya udah saya biasa aja. Terus tiba-tiba di kaca kan kayak kelas kan ada kacanya itu berak gitu, kayak ada yang ngetok kayak dilempar pakai batu kecil. Set, wah ada apa nih gitu. Udah biasa aja. Terus saya tuh saking takutnya saya jadi ngegedrok teman tuh, wah cepet ayo lu ngetok deh, gak bener nih. Wah ya udah saya tuh udah dari situ tuh biasa udah keluar ya temennya. Set udah keluar, terus saya cerita itu tadi ada yang ngetok bener nih. Habis itu ada ranting kayu jatuh. Set ya udah langsung lari tidur. Habis tidur langsung seperti biasa lagi, karena saya orangnya lebih nggak acuh ke hal-hal yang seperti itu, jadi bodo amat aja. Kalau ada juga biarin dunia mereka ini. Nah Kang, pesan-pesan ya untuk teman-teman di rumah, kalau misalkan kita mengunjungi tempat, nah contohnya sekolah kan teman-teman banyak yang masih sekolah, nah itu gimana ya? Kalau misalkan kita nginap malam-malam gitu kan, pengen ke WC, tipsnya nih biar kita tenang gitu tinggi. Menurut saya ya, kalau kita kan suka ada acara malam di sekolah, terus kalau mau ke WC tuh usahain jangan sendiri, ajak teman siapa aja. Nah terus kalau udah ajak teman tuh gimana, kita harus, kalau misal itu gelap juga, kita tuh harus di dalam hatinya tuh kayak baca-baca apa aja sebisa kita biar hati kita tuh tenang. Kalau misal nggak baca-baca sama sekali tuh kayak gimana gitu, kayak kalau kita baca-baca Al-Fatihah atau surat apa aja mah kayak. Terus kalau misalkan kalau mau ke tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia tuh harus intinya mah permisi. Terus jangan sok-sokan lah. Kalau kita sok-sokan lah, malah yang penunggu di sana juga tuh nanti makan malah makin makin ngeganggu ke kitanya tuh. Kalau kitanya udah permisi terus nggak sompral nggak apa-apa mah ya dianya juga nggak ngeganggu ke kita gitu. Oke teman-teman di rumah, mungkin cukup sekian dari Kang Sandi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya, dengan cerita yang lebih menarik lagi dan lebih horor, lebih misteri lagi. Jangan nonton podcast horor ini bertiga, karena kalau bertiga nggak rame, jadi nggak seru, feelnya nggak dapat, jadi harus sendirian. Sendirian. Selamat malam.